Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kegenapan Paskah dalam Perjanjian Baru. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 26 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus berkata bahwa pada saat perayaan Paskah, maka anak manusia akan disalibkan. Ini menyatakan bahwa ia sendiri adalah anak domba Paskah, dan penyalibannya adalah untuk kegenapan Paskah. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan dan murid-muridnya makan perjamuan Paskah. Kemudian setelah itu, Tuhan menetapkan perjamuan meja Tuhan dengan roti dan cawan untuk menggantikan perayaan Paskah, sebab ia akan menggenapkan dan menjadi Paskah yang sejati bagi kita. Jadi, meja perjamuan Paskah dalam perjanjian lama telah digenapi dan kemudian digantikan oleh meja perjamuan Tuhan dalam perjanjian baru. Ada dua berkat terbesar dalam meja perjamuan Tuhan sebagai kegenapan Paskah. Pertama, Matius 26 ayat 26 berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam meja perjamuan Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengambil daging anak domba, melainkan ia mengambil roti dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dimakan, sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Satu ketul roti berasal dari Kristus sebagai satu butir biji gandum yang telah jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak biji gandum, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Setelah dituai, biji gandum itu ditumbuk menjadi tepung yang dibaurkan menjadi sebuah adonan, kemudian dipanggang untuk menjadi seketul roti untuk dimakan. Roti di atas meja perjamuan Tuhan menandakan tubuh jasmani Tuhan Yesus yang terpecah-pecah di atas salib bagi kita untuk melepaskan hayat kekalnya, sehingga kita dapat mengambil bagian di dalamnya. Melalui mengambil bagian di dalam hayat ini, kita menjadi tubuh Kristus yang ajaib, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16-17. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab itu, dengan mengambil bagian dalam roti perjamuan Tuhan, kita mempunyai bagian dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Karena itu, ketika kita memecahkan roti dan memakannya, kita mempunyai persekutuan dalam tubuh Tuhan. Semua anggota tubuh Kristus yang ajaib dilukiskan dalam seketul roti itu. Karena itu, pada meja perjamuan Tuhan, kita tidak saja menikmati diri Tuhan Yesus, tetapi juga seluruh kaum beriman, yaitu gerejanya. Tuhan berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kata "perbuatlah" ini menyatakan bahwa ia menyuruh kita mengingat dia dengan jalan makan roti dan minum cawan. Sebab itu, peringatan kita yang sejati adalah dengan makan dia, yaitu menerima dia masuk ke dalam diri kita. Kedua, Matius 26 ayat 27-28 berkata,
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Cawan yang berisi hasil pokok anggur di dalam meja perjamuan Tuhan menandakan darah Tuhan Yesus yang telah tercucur di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Darahnya dituntut oleh kebenaran Allah bagi pengampunan dosa kita. Karena itu, darahnya membersihkan dan menyucikan kita, sehingga semua dosa kita dapat diampuni. Darah Tuhan memuaskan kebenaran Allah, dan darahnya menetapkan perjanjian yang baru. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, "Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?" Melalui cawan pengucapan syukur, yaitu cawan berkat ini, kita mempunyai persekutuan dengan darah Kristus. Darah Tuhan Yesus bukan hanya menebus kita dari keadaan yang jatuh untuk kembali kepada Allah, tetapi juga memberikan pada kita berkat Allah yang penuh. Dahulu di dalam Adam, bagian kita adalah cawan murka Allah, penghukuman Allah dalam lautan api dan belerang. Tetapi dalam Yohanes pasal 18 ayat 11, Kristus telah minum cawan itu bagi kita, dan darahnya telah menjadi cawan keselamatan bagi kita. Cawan yang penuh melimpah dengan berkat Allah. Hari ini cawan yang kita minum bukanlah cawan murka Allah, tetapi cawan berkat Allah, yaitu kenikmatan kita atas berkat Allah, kenikmatan atas diri Allah sendiri yang menjadi bagian kita. Mazmur 16 ayat 5 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Dalam perjanjian baru ini, Allah memberikan kepada kita pengampunan, hayatnya, keselamatannya, dan semua berkat rohani yang surgawi dan ilahi. Akhirnya dalam Matius 26 ayat 29 Tuhan berkata, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Di zaman perjanjian baru, meja perjamuan Tuhan menjadi jembatan yang menghubungkan kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua kali. Saat itu baru Tuhan akan meminum hasil anggur yang baru bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan untuk kegenapan Paskah dalam perjanjian baru. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk meja perjamuan Tuhan yang menjadi kegenapan Paskah bagi kami di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus, kami dulu yang jatuh dalam dosa dan seharusnya binasa, kini kami dapat kembali kepadamu. Kami boleh mendapatkan hayat kekal-Mu dan seluruh berkat Allah menjadi bagian kekal kami melalui penebusan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.